Hai, ketemu lagi bersama Cindy di sini. Kali ini Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul Hello Mr. Billionaire yang dirilis pada tahun 2018. So, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk cus ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Wang Duoyu yang mengaku kiper terbaik di timnya. Ia menolak suap dari seorang pria yang sebenarnya tahu siapa Duoyu sebenarnya. Duoyu sebenarnya adalah seorang kiper yang menghabiskan semua waktunya di Liga C. Dia pernah menggigit lawannya sehingga mendapatkan larangan tanding selama 2 tahun. Bahkan dulu ia pernah menjadi penjaga gawang tim perempuan serta menjadi model telanjang. Tapi Duoyu berkata bahwa apa yang pria itu ucapkan adalah hanya hobinya. Setelah itu ia pun menunjukkan seberapa jagonya ia menjadi kiper. Ia lalu melemparkan sebuah bola kasti dan berusaha menangkapnya. Di dalam keadaan terjatuh, ia pun tidak mau mengakui kesalahannya. Kemudian pria itu yang hendak pulang menyuruh Duoyu agar gawangnya terbobol 3 kali untuk mendapatkan 200.000 yuan. Melihat uang itu, Duoyu langsung bangun dan berjalan menuju uang tersebut. Kemudian saat pertandingan, ternyata waktu itu Duoyu tidak menerima uang tersebut. Dan berkata, selama dirinya masih ada di depan gawang, tim lawan tidak akan mendapatkan gol. Tapi pada kenyataannya gawang Duoyu sangat mudah dibobol, sehingga pendukung mencurigai Duoyu menerima suap dari tim lawan. Bahkan di akhir pertandingan, tim lawan datang kepadanya untuk memberikan ucapan layaknya sang pemenang. Selepas pertandingan tersebut, teman Duoyu datang untuk menemuinya. Tapi karena ia tidak mengangkat teleponnya, ia pun curiga dan pergi ke kamar milik Duoyu. Dari bawah pintu kamar, ia melihat Duoyu seperti mau bunuh diri. Temannya yang bernama Qiang Zuang pun mendobrak kamar itu. Namun ternyata Duoyu sedang membetulkan sebuah lampu kamarnya. Qiang Zuang lalu mengajaknya untuk meminta maaf kepada pelatih karena kekalahan timnya. Ia mengajak Duoyu karena yakin pelatihnya tidak akan memecat dirinya, walaupun di pertandingan sebelumnya timnya kalah. Tapi pada kenyataannya Duoyu malah dipecat dan posisi penjaga gawang digantikan oleh seekor anjing. Lalu Qiang Zuang sangat marah dan mengancam pelatih untuk berhenti dari timnya. Mendengar hal itu, sang pelatih malah bahagia. Kali ini gantian Qiang Zuang yang galau karena keluar dari tim sepak bola yang selama ini mereka bela. Mereka berdua pun kemudian pergi menggunakan mobil milik Qiang Zuang. Namun di jalan mereka malah ketemu orang yang pura-pura menjadi korban tabrakan untuk mengincar uang. Melihat aktingnya yang sangat bego, mereka mengangkat orang itu dan membanting-bantingnya ke arah mobil. Sampai pada akhirnya, seorang wanita bernama Xiazu datang merekam kejadian itu dan menyuruh mereka melepaskannya. Karena ulah Xiazu, banyak orang berkumpul dan membela orang yang berpura-pura tertabrak mobil itu. Hingga akhirnya mereka malah masuk ke dalam penjara. Ternyata mereka hanya dipenjara selama beberapa menit saja. Karena tiba-tiba ada yang membayar uang jaminan yang membuat mereka keluar dari penjara. Orang itu ternyata adalah orang yang berniat menyuap Duoyu waktu itu, yang bernama Tuan Jin. Ia berkata bahwa waktu itu adalah sebuah ujian. Tuan Jin lalu mengajaknya ke sebuah gedung untuk bertemu pemilik perusahaan terkaya, milik Sultan bernama Tuan Yin dan Tuan Lai. Setelah itu Tuan Jin mengatakan bahwa sang kakek sebenarnya mempunyai seorang saudara, yaitu kakek keduanya. Semua kerabatnya mengira keluarga saudara kakek keduanya telah meninggal. Tapi ternyata kakek keduanya yang adalah konglomerat pemilik bisnis asuransi ini masih mempunyai keturunan. Dan Wang Duoyu lah pewaris tunggal dari perusahaan tersebut. Duoyu sangat tidak percaya, tapi walaupun ia adalah pewaris tunggal, ternyata untuk mendapatkan warisan itu nggaklah mudah. Melalui layar proyektor, kakek Duoyu menjelaskan semuanya. Bahkan karena tahu Duoyu pernah bermain sebagai penjaga gawang tim wanita,
kakeknya menyuruh Tuan Jin untuk memukul kepala Duoyu. Setelah itu, ia pun mendapatkan tantangan untuk menghabiskan uang 1 miliar yuan agar dapat menerima warisan sebesar 30 miliar yuan. Namun sang kakek juga memberikannya pilihan untuk menerima 10 juta yuan saja secara cuma-cuma dan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Atau ia menerima sebuah tantangan dan mendapatkan uang sebesar 30 miliar yuan. Tanpa pikir panjang, Duoyu menerima tantangan dari kakeknya. Waktu pun dimulai. Tepat di hari itu, ia harus menghabiskan 1 miliar yuan dalam waktu 30 hari. Tuan Jin pun berkata bahwa Duoyu akan didampingi seorang akuntan yang bernama Xiaozu. Ternyata orang itu adalah wanita yang membuat Duoyu dipenjara. Oleh karena itu, Duoyu pun marah dan mengganti nama wanita itu yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi babi buta. Singkat cerita, Duoyu dan temannya diajak untuk masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan uang. Mereka pun kaget dan hampir pingsan. Namun, para pengawal sudah membawa kursi untuk berjaga-jaga. Duoyu pun membawa beberapa uang untuk dibawa ke sebuah bank. Tak disangka ada sejumlah pengawal yang mengancam Duoyu. Tapi karena Duoyu mempunyai misi yang sangat penting, ia malah merekrut pengawal-pengawal itu dengan gaji setinggi langit. Teman Duoyu masih tidak mengerti dengan rencana yang dimiliki oleh temannya. Tapi Duoyu tidak bisa menjelaskan kejadian sebenarnya. Karena di dalam kesepakatan itu tertulis bahwa tidak boleh ada orang lain yang mengetahui kesepakatan yang telah dibuat antara Duoyu dan kakeknya. Duoyu lalu datang ke klub yang selama ini ia bela. Di sana Duoyu sempat ditertawakan karena mengaku sebagai miliarder. Tapi tanpa banyak bicara ia menyerahkan semua uang untuk membeli tanah di wilayah tersebut, termasuk lapangan tempat timnya berlatih. Ternyata Duoyu orangnya suka pamer nih. Dalam perjalanan menuju tempat singgah, ia pun memamerkan kekayaannya di depan Xiaozu. Di jalan ia berkata bahwa pacar Xiaozu tak sekaya dirinya. Xiaozu tak peduli dengan perkataan Duoyu. Sampai pada akhirnya mereka sampai di sebuah kastil yang sangat besar. Duoyu mengajak tim yang baru saja ia beli untuk makan malam di sebuah kastil yang sebenarnya adalah sebuah hotel. Saat ia ingin menyewa seluruh hotel, manajer hotel tak percaya dan menertawakan Duoyu. Tapi karena kekayaan Duoyu sangatlah banyak, akhirnya manajer itu menerima Duoyu dan teman-temannya sebulan penuh dengan total biaya 20 juta yuan. Saat berpesta, manajer itu datang ke arah Duoyu dengan wajah yang sangat berbeda. Dari pertama kali ia bertemu, saat sedang makan malam, Qiang Zuang diejek hanya menjadi kaki tangan Duoyu saja. Tapi secara tiba-tiba, Duoyu menaiki sebuah panggung dan menjadikannya seorang CEO perusahaan. Saking bahagianya ketika Qiang Zuang dipanggil untuk melakukan sambutan, ia malah menggonggong seperti anjing. Setelah itu di pagi harinya, Duoyu mencukur rambutnya. Sewaktu itu, ia berbicara dengan Xiaozu. Ia dinasihati. Jika dia menghamburkan uang 1 miliar yuan yang ia miliki, uang itu akan habis dalam waktu setengah tahun. Duoyu pun sedikit kesal karena ia harus menghabiskan uangnya dalam waktu 1 bulan saja. Lalu, Xiaozu mengajak pacarnya datang untuk menjemputnya. Nah, pacar Xiaozu adalah seorang pembicara dengan tema jangan pernah menjadi budak uang. Awalnya, pacar Xiaozu menolak pemberian uang dari Duoyu. Tapi nih, ketika ia diberi uang yang sangat banyak untuk membeli seluruh tiket seminar miliknya, ia pun malah menjadi budak Duoyu dan merekrutnya jadi tukang kebun. Sementara itu, untuk menghabiskan uangnya, Duoyu kembali melakukan hal gila. Ia mendanai proyek-proyek yang sangat tidak berguna. Hal itu membuat uang Duoyu berkurang sangat cepat. Di pagi hari, terlihat Duoyu sedang digoda oleh seorang gadis pemijat. Tapi Duoyu malah menolak ajakannya untuk mantap-mantap. Setelah kejadian itu, Duoyu dan Xiaozu jalan-jalan di taman miliknya. Terlihat Duoyu disapa oleh para pegawai, termasuk pacar Xiaozu yang datang untuk menjadi tukang kebunnya. Melihat pacarnya yang sangat gila dengan uang, Xiaozu memutuskan pacarnya dan meninggalkannya dengan perasaan marah.
Sementara itu, Doyu yang berniat untuk menghabiskan uangnya untuk bermain golf bersama teman-temannya di sana, malah bertemu gadis pemijat yang waktu itu. Ternyata gadis itu adalah suruhan Tuan Yin dan Tuan Lai. Suatu hari, Doyu mendatangkan seseorang bernama Tuan Lafite, yang adalah seorang pengajar bagaimana caranya untuk menjadi sukses. Tapi karena Doyu menanyakan caranya untuk menjadi miskin, ia pun lama-lama marah kepada Doyu dan meninggalkan hotel. Melihat hal itu, Xiaozu sangat marah karena sikap Doyu yang menanyakan hal-hal konyol kepada Tuan Lafite. Xiaozu pun mengejar orang itu sampai keluar hotel. Kemudian terlihat Doyu mengejar Xiaozu yang sedang marah menggunakan mobil. Mereka saling mengobrol. Walaupun Xiaozu lebih banyak memberikan kata-kata kotor pada Doyu, meskipun begitu, Doyu berkata pada Xiaozu, jika perusahaannya tidak akan bisa berjalan tanpa adanya Xiaozu. Tetapi akhirnya Doyu pun meninggalkan Xiaozu di jalan sendirian. Seperti biasa, di pagi hari, Doyu sudah menghabiskan uangnya dengan melakukan hal yang tidak berguna. Namun setelah itu, ia mendapatkan berita bahwa investasi yang ia lakukan malah membuatnya menghasilkan banyak uang. Dan tentu saja, hal itu membuat Doyu menjadi tidak senang. Sementara itu, Tuan Yin dan Lai yang melihat berita dari TV hanya bisa tertawa melihat kelucuan Doyu. Di malam hari, saat ia mau membakar uang itu, ia malah bertemu dengan kakeknya yang membuatnya kaget dan terbangun dari mimpinya. Saat ia bangun, Doyu dikagetkan dengan kedatangan Qiang Zhuang yang memperkenalkan rekrutan baru yang bernama Big Brain. Awalnya, Big Brain tidak mau digaji dan ia hanya mengambil 10% dari keuntungan yang ia hasilkan. Tetapi Doyu dengan tegas menolak semua permintaan Big Brain. Ia malah menawarkan orang itu dengan gaji setengah juta yuan. Doyu pun ingin merayakan perekrutan baru mereka dengan menggunakan kembang api. Padahal yang sebenarnya ingin ia lakukan adalah menghambur-hamburkan uang. Bertepatan pada hari itu adalah ulang tahun Xiaozu. Ia hanya merayakan sendirian saja di rumah. Tetapi kemudian mantan pacarnya tiba-tiba datang ke rumahnya. Tapi hanya untuk meminta bantuan kepada Xiaozu untuk memberitahu Doyu jika dirinya akan menerbitkan sebuah buku. Mendengar hal itu, Xiaozu menjadi marah dan melemparkan kue ulang tahunnya tepat ke arah wajahnya. Di malam itu, Xiaozu datang untuk menemui Doyu. Karena anak buahnya membelanjakan banyak uang. Tepat di waktu itu, Doyu menyalakan seluruh kembang api di seluruh kota. Xiaozu beranggapan bahwa kembang api itu ditunjukkan untuk merayakan ulang tahunnya. Melihat reaksinya, Doyu pun langsung memberikan selamat kepada Xiaozu. Tetapi kalau dilihat dari ekspresinya sih, Doyu nggak tahu kalau hari itu adalah ulang tahun Xiaozu. Karena sebenarnya tujuan ia menyalakan kembang api hanya untuk menghabiskan uangnya. Tetapi karena hal itu, Xiaozu menjadi jatuh cinta pada Doyu. Setelah kejadian itu, Xiaozu menjadi sangat terkenal. Apalagi Doyu menyewa banyak papan iklan dengan foto dirinya yang sedang bersama Xiaozu. Hal itu membuat Xiaozu harus bersembunyi di dalam toilet untuk menghindari kerumunan. Kemudian Xiaozu menaiki taksi yang ia pesan. Banyak radio yang disewa Doyu untuk mengucapkan ulang tahun kepada Xiaozu. Kemudian di jalan ia bertemu lagi dengan seorang penipu yang berpura-pura sebagai korban tabrakan waktu itu. Seketika itulah Xiaozu berkata kepada Doyu bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Doyu pun terkejut. Dan di malam harinya, ia menyewa hotelnya untuk mengadakan konser spesial yang ditunjukkan untuk ulang tahun Xiaozu. Kemudian mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Karena punya niat buruk, Tuan Yin dan Lai merekrut mantan pacar Xiaozu untuk dijadikan rekan. Ia mengatakan semua rahasia Doyu. Awalnya ia menolak ajakan mereka. Tapi karena melihat uang pemberian Tuan Yin dan Lai, ia pun berubah pikiran sambil nyosor ke dada seorang cewek. Di lain hari, ketika Doyu dan teman-temannya sedang mengadakan pesta, temannya mengatakan bahwa dirinya mendapatkan uang 1 miliar yuan dari menjual gedung yang ia beli dengan harga murah. Mendengar hal itu, Doyu sangat frustasi karena ia harus menghabiskan kembali uang 1 miliar yuan yang baru saja ia dapatkan. Ia pun memukul Qiang Zhuang dan kembali memikirkan cara untuk menghabiskan uang tersebut.
Ia tersenyum kepada Qiang Zuang dan akhirnya membuka bisnis asuransi lemak dengan hanya membayar 1 yuan saja. Karena ide itu, Duo Yu sempat ditolak Tuan Yin dan Lai. Mereka beranggapan bahwa Duo Yu telah melanggar kontrak yang telah mereka buat. Tapi di mata Tuan Jin, hal itu bukanlah melanggar kontrak dan kegiatan itu masih bisa dilanjutkan. Karena ide milik Duo Yu, semua orang yang ada di kota itu menjadi sering berolahraga. Jadi siapa yang berat badannya turun, ia akan mendapatkan uang dan karena itulah uang Duo Yu sangat cepat berkurang. Dan ia pun mendapatkan penghargaan karena telah menjadi dermawan di kota tersebut. Ia pun melakukan sambutan dan berkata kepada warga kota untuk mendukung timnya karena akan bertanding melawan tim Heng Tai yang merupakan juara nasional. Keadaan di stadion sangat ramai, tapi terlihat pendukung sangat timpang. Awalnya mereka terlihat lesu, tapi ketika tim Duo Yu hadir dengan menggunakan helikopter, membuat pendukung tim Duo Yu kembali bersorak. Pertandingan pun dimulai. Qiang Zuang mempunyai strategi yang membuat tim lawan mendapatkan kartu merah. Tapi bukannya menang di babak pertama, mereka malah kebobolan dengan 8 gol. Di babak kedua, mereka menggunakan taktik tarian lingkaran ular yang mereka pelajari di hotel. Awalnya, taktik itu terlihat menjanjikan, tapi setelah itu mereka malah kebobolan 1 gol lagi. Sementara itu, terlihat Xiaozu datang menemui mantan pacarnya untuk menagih saldo sewa tanaman sebesar 2.000 yuan. Tetapi ia malah berkata pada Xiaozu bahwa sebenarnya dirinya telah dimanfaatkan oleh Duo Yu. Ia mengatakan semua rahasia Duo Yu dan ingin membuat dirinya menjadi orang miskin lagi. Ia melakukan hal itu karena sebelumnya telah disewa oleh Tuan Yin dan Lai. Sementara pertandingan masih berlanjut. Bagaikan pertandingan di film Super Shocker, para pemain dari tim Duo Yu tumbang karena menjaga gawang agar tidak kebobolan. Tendangan terus dilakukan menuju gawang Duo Yu dan sampai pada akhirnya, kedudukan ia tetap bertahan 9-0 di akhir pertandingan. Akan tetapi Duo Yu malah mendapatkan piala padahal dirinya kalah. Karena terharu, pemilik tim Heng Tai sempat ingin memberikan uang kepada Duo Yu sejumlah 100 juta yuan. Tapi tentu saja hal itu langsung ditolak. Saat sedang merayakan pesta, Duo Yu mendapatkan telepon dari seseorang yang menculik Xiaozu. Duo Yu datang ke tempat Tuan Yin dan Lai untuk menginterogasi mereka berdua. Duo Yu bahkan mengikat kepala mereka dengan kawat dan menyetrum mulut mereka dengan setruman nyamuk agar mengatakan siapa yang telah menculik Xiaozu. Ternyata setelah Tuan Yin dan Lai mengaku, ternyata itu bukanlah sebuah penculikan. Tapi itu adalah ujian yang diberikan oleh Tuan Jin kepada Duo Yu. Apakah Duo Yu akan merelakan uang 30 miliar demi melanggar kontrak dengan membayar tebusan 10 juta yuan agar bisa menyelamatkan Xiaozu? Dengan perasaan frustasi, ia menelepon Tuan Jin. Untuk menghabiskan waktu, ia pun malah melakukan karaoke. Setelah itu, Duo Yu pun datang untuk menyerahkan uang 10 juta yuan kepada para penculik sambil menangis karena harus kehilangan uang 30 miliar yuan hanya untuk membawa Xiaozu. Tapi karena hal itulah, membuat Duo Yu akhirnya lolos dari ujian yang telah diberikan oleh sang kakek. Selain itu, Tuan Jin memberikan rekaman yang telah dibuat kakeknya karena telah menyelesaikan kesepakatan yang mereka buat. Rekaman itu pun ditampilkan kepada Duo Yu. Di akhir rekaman ternyata ada suatu rahasia yang akan diakui oleh Tuan Jin. Ternyata Tuan Jin adalah istri dari kakek Duo Yu. Mereka berdua ternyata adalah seorang gay. Karena pengakuan tersebut membuat Duo Yu dan Xiaozu pun kaget. Kemudian Duo Yu dan Xiaozu tentu saja menikah. Terlihat mereka menghadiri acara bersama untuk menyumbangkan seluruh kekayaan miliknya. Tapi ketika hendak menandatangani surat tersebut, bayi mereka menendang perut Xiaozu yang menandakan bahwa anak mereka menolak hal tersebut. Oleh karena itu, Duo Yu dan Xiaozu ingin mengganti kesepakatan dan mengambil sedikit kekayaan miliknya untuk anaknya kelak. Ia mengambil sebuah kertas dan menuliskan kebutuhan anaknya dari bayi hingga dewasa. Waktu pun berubah dari pagi menjadi malam.
karena banyaknya kebutuhan yang mereka tulis hingga akhirnya film pun tamat. Inti dari film ini adalah hidup jangan jadi serakah atau sombong dengan adanya harta yang banyak. Dan jangan kehilangan hati nurani hanya karena uang. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Cindy pamit, bye-bye.